Warung itu hampir selalu sepi. Orang yang lewat bisa dihitung dengan jari. Sesekali ada tukang ojek yang mampir, kadang anak sekolah yang pulang terlambat. Tapi kebanyakan kursi dibiarkan kosong, menunggu pantat yang tidak pernah datang. Utang kepada pemilik tempat terus menumpuk. Suatu sore, lelaki paruh baya pemilik lahan mendatangi Rangga dan memperingatkan, kalau bulan depan belum ada pembayaran, ia akan menyuruh orang lain mengisi tempat itu. Katanya, percuma memberi kesempatan pada warung yang tidak menghasilkan. Di depan ibunya, Rangga selalu tersenyum. Setiap membawa pulang uang receh hasil jualan, ia akan pura-pura bilang, hari ini lumayan ramai. Padahal yang ia pegang hanya cukup untuk membeli beras 1 liter dan obat paling murah di warung. Setiap malam sebelum tidur, ibunya selalu mengangkat kedua tangan yang kurus dan berdoa pelan. Meminta agar Allah menjaga Rangga, menjaga warung kecil di perempatan itu, dan memberi sedikit kelonggaran rezeki. Bukan supaya mereka menjadi kaya raya, hanya supaya besok mereka masih bisa makan bersama. Malam itu, setelah ibunya terlelap, Rangga duduk sendirian di depan warung yang sudah ditutup setengah. Lampu jalan remang menerangi perempatan desa yang lengang. Hanya ada suara jangkrik dari arah sawah dan sekali 2 kali lolongan anjing dari jauh. Ia menatap ke 4 arah jalan yang sepi, bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan tetap seperti ini? Di tengah keputusasaan itu, ia tidak tahu bahwa dari kegelapan malam pelosok Malang, sesuatu sedang memperhatikan warung kecilnya. Hujan deras turun tiba-tiba, seperti ember besar yang tumpah dari langit. Angin kencang membuat terpal warung berkibar keras sampai bautnya berderit. Jalan desa yang biasanya sepi makin sunyi, tidak ada satu kendaraan pun lewat. Rangga menutup sebagian tirai plastik warung untuk menghalangi angin, sambil berkali-kali mengecek jam di ponsel. Sudah hampir pukul 9 malam dan belum ada pembeli sama sekali. Ia menatap panci besar di depannya. Kuah bakso masih mengepul pelan. Aromanya enak, tapi tak ada yang menikmati. Di dapur kecil rumah, ibunya pasti sudah tidur dengan perut belum terisi. Uang hari ini bahkan tidak cukup membeli obat. Rangga menghela napas panjang. Ia berpikir untuk segera menutup warung. Toh tidak ada gunanya menunggu lebih lama. Di saat ia mulai membereskan mangkok dan sendok, suara langkah pelan terdengar dari arah jalan. Rangga terdiam. Langkah itu makin dekat, mulai terlihat siluet seseorang di balik hujan lebat. Sosoknya membungkuk sedikit, berjalan perlahan, seperti berusaha melawan terpaan angin. Ketika cahaya lampu warung akhirnya menyoroti wajahnya, Rangga melihat seorang kakek tua dengan rambut putih kusut, bajunya basah kuyup, dan tangannya gemetar karena dingin. Kakek itu berhenti di depan warung, nafasnya berat. "Nak, masih jual bakso?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar karena suara hujan memukul atap terpal. Rangga refleks mengangguk, meski sebenarnya ia tinggal memiliki bahan untuk 1 mangkuk terakhir. Ia mempersilakan kakek itu duduk. Sandal kakek basah meneteskan air di lantai. Bajunya melekat di tubuh kurusnya, tetapi wajahnya menampilkan senyum kecil penuh kelegaan. Seolah ia telah berjalan sangat jauh hanya demi sampai ke sini. "Kalau boleh, 1 mangkuk, Nak. Sudah seharian kakek tak makan," katanya pelan sambil mengusap perut. Rangga tertegun. Mangkuk terakhir itu sebenarnya ingin ia bawa pulang, supaya bisa dimakan bersama ibunya nanti. Hatinya bergejolak hebat. Membiarkan seorang tua kelaparan di malam hujan seperti ini terasa salah. Namun meninggalkan ibunya tanpa makan pun terasa salah. Tangan Rangga menggenggam gagang sendok lebih erat. "Kalau ini mangkuk terakhir, apa ibu nanti marah? Apa aku keterlaluan?" pikirnya. Tapi ketika ia menatap wajah kakek itu, mata yang lelah, tubuh gemetar, suara yang menahan lapar, Rangga tak sanggup menolak. Ia memutuskan, "Baik, Kek, saya siapkan yang terbaik." Rangga meracik mangkuk terakhir itu dengan penuh perhatian. Semua topping ia tambahkan. Ia pastikan rasanya sehangat mungkin. Kakek itu menyatukan kedua telapak tangan, seperti berterima kasih sebelum makan,
lalu menyendok pelan-pelan. Tidak tergesa-gesa, tidak rakus. Setiap suapan seperti dinikmatinya sepenuh hati. Saat selesai, kakek itu menyeka mulutnya, lalu menatap Rangga lama. Senyumnya bukan senyum biasa. Ada sesuatu di baliknya, hangat, tapi juga anehnya membuat bulu kuduk naik. Terima kasih, Nak. Semoga kebaikanmu tidak hilang saat hidupmu membaik. Kata-kata itu dilontarkan sangat pelan, namun jelas terdengar di telinga Rangga meski suara hujan begitu keras. Sebelum Rangga sempat membalas, kakek itu berdiri perlahan dan berjalan keluar ke tengah hujan. Rangga memanggil ingin memberinya payung, tapi tak terdengar jawaban. Dalam beberapa detik saja, sosok itu sudah lenyap di tikungan perempatan, seperti tertelan kegelapan malam. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bayangan, seolah ia tidak pernah mampir sama sekali. Rangga berdiri lama menatap ke arah hujan. Entah kenapa, ada getaran aneh di dadanya. Ia merasa baru saja melakukan hal yang benar, tapi juga merasa baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang belum ia pahami. Pagi berikutnya, embun masih menggantung di dedaunan dan kabut tipis menyelimuti perempatan desa. Rangga membuka warung seperti biasa tanpa harapan apapun. Semalam ia sampai di rumah hanya membawa tubuh letih dan pakaian basah. Ia tidak menceritakan peristiwa kakek tua pada ibunya. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Saat panci kuah mulai mendidih pelan, suara langkah sepatu terdengar. Seorang laki-laki muda dengan seragam pekerja kantoran muncul. "Mas, buka ya. Saya mau bakso. Katanya enak banget di sini," ujarnya sambil duduk. Rangga menoleh cepat, heran. Belum pernah ada orang kantor dari kota mampir ke warungnya, tapi ia tetap menyiapkan semangkuk penuh. Laki-laki itu menyeruput kuah lalu terdiam beberapa detik. "Gila, ini enak banget." Ia memakan cepat hingga mangkuknya kosong, lalu memesan porsi kedua. Belum selesai ia makan, dua ibu-ibu datang. Lalu seorang bapak yang lewat dari pasar. Kemudian dua anak seragam sekolah. Dalam 1 jam saja, semua kursi terisi penuh. Rangga sampai kewalahan mengaduk kuah, menata bakso, dan mencatat pembayaran. Pelanggan tidak henti memuji rasa kuahnya yang gurih, baksonya yang kenyal, dan toppingnya yang melimpah. Padahal Rangga sama sekali tidak mengubah resep. Menjelang siang, antrean mulai terbentuk. Ada tukang ojek yang biasanya lewat tanpa menoleh kini ikut duduk. Ada pedagang sayur yang baru pertama kali terlihat. Semua orang seolah sedang dipanggil oleh sesuatu untuk datang ke warung itu. "Mas, saya biasanya tidak suka bakso, tapi entah kenapa pengen mampir ke sini," kata seorang pembeli. "Kayak ada yang bisikin buat coba bakso kamu," ujar yang lain sambil tertawa kecil. Setiap komentar itu membuat Rangga merinding halus. Ia berusaha tersenyum sopan dan menganggap semua hanya kebetulan. Namun keberuntungan itu terasa terlalu besar, terlalu cepat datangnya. Dalam 1 hari, ia menghasilkan uang lebih banyak daripada total seminggu sebelumnya. Setelah menghitung penghasilan di kotak uang kayu kecil, tangannya bergetar. Ia langsung membeli obat tambahan untuk ibunya dan beberapa bahan makanan yang sudah lama tidak bisa mereka beli. Sore harinya, ketika matahari mulai turun, Rangga pulang membawa kantong plastik penuh belanjaan. Ibunya sampai meneteskan air mata saat melihatnya. "Alhamdulillah, Nak, ada jalan untuk kita hari ini," katanya sambil tersenyum. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Rangga kembali duduk di warung yang sudah tutup, mengingat apa yang terjadi sepanjang hari. Apakah semua ini hasil kerja keras selama ini? Atau berkah dari doa ibunya? Atau sesuatu yang berhubungan dengan kakek misterius itu? Ia hampir berdiri untuk pulang ketika tatapannya tertuju ke salah satu kursi kayu di sudut warung, dekat jendela. Kursi itu selalu kosong sepanjang hari, tapi entah kenapa terlihat seolah baru saja dipakai. Jaraknya sedikit bergeser, bukan pada posisi semula. Rangga meraba permukaannya. Kayu itu dingin sekali. Dingin yang tidak seperti dingin biasa. Ia menelan ludah.
Mungkin ada pelanggan yang duduk di situ tadi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tidak sepenuhnya percaya. Malam kedua pun datang. Lagi-lagi pembeli membludak. Bahkan ada yang datang dari desa lain karena mendengar kabar warung bakso murah dengan rasa luar biasa. Ada keluarga muda, sepasang kekasih, pemuda konvoi motor, semuanya datang silih berganti. Kursi pernah kosong, tapi tak pernah lama. Tepat pukul 9 malam, saat akhirnya warung mulai sepi, Rangga duduk di belakang meja kasir sambil mengusap keringat. Saat ia membuka map uang untuk menghitung hasil hari itu, tiba-tiba terdengar suara kayu bergeser pelan. Ia mengangkat wajah cepat. Kursi pojok dekat jendela bergeser sendiri, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jantung Rangga berdetak kencang. Ia tidak berani mendekat, namun hanya beberapa detik setelah itu, hawa pekat pelan-pelan memenuhi ruangan. Bukan menakutkan, tapi memberikan perasaan seolah ada sosok tua yang duduk, mengamati dengan senyuman pelan tanpa berkata apa-apa. Rangga memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Kalaupun memang ada yang menuntun rezeki ini, aku tidak tahu siapa, tapi terima kasih." Tidak ada jawaban, tidak ada suara. Namun kursi itu kembali berhenti bergerak, seolah yang tidak terlihat sedang tersenyum tenang. Malam itu, Rangga pulang dengan perasaan campur aduk, gembira, takut, bingung, dan bersyukur pada waktu yang sama. Ia tidak tahu bahwa perubahan besar baru saja dimulai. Dan ia juga belum tahu bahwa tidak semua orang bisa menjaga hati ketika rezeki mulai deras mengalir. Malam ketiga menjadi malam ketika segalanya benar-benar berubah. Setelah seharian penuh pelanggan datang tanpa henti, Rangga menutup warung lebih cepat dari biasanya. Ia sangat lelah, tapi hatinya hangat melihat ibunya tersenyum lebih sering akhir-akhir ini. Bahkan tubuh ibunya terlihat sedikit lebih segar. Begitu semua kursi ia rapikan, ia duduk di depan meja kasir. Suara jangkrik dari sawah terdengar bersautan, sementara angin malam meniupkan aroma tanah basah yang khas setelah hujan sore tadi. Warung polos itu rasanya jauh lebih hidup dari sebelumnya. Rangga sedang memikirkan bahan baku untuk besok ketika tiba-tiba bel di atas pintu berdering pelan, padahal angin tidak cukup kuat untuk menggoyangkannya. Rangga mengangkat wajah perlahan. Kursi di pojok dekat jendela itu, ada yang mendudukinya. Sebuah bayangan tubuh tua, membungkuk sedikit, duduk menghadap meja kecil. Ketika cahaya lampu menggantung di atas warung menyorot wajahnya, Rangga membeku. Kakek yang datang malam hujan itu. Rambut putih kusut, kulit keriput, baju lusuh berwarna coklat tanah, semuanya sama. Tapi kali ini, tubuhnya jauh lebih jelas daripada saat ditemui di tengah hujan. Seakan tidak ada tetes air, tidak ada dingin, tidak ada angin yang berpengaruh padanya. "Kek," Rangga berbisik tanpa sadar. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, senyum samar yang membuat bulu kuduk berdiri, namun entah kenapa juga membawa rasa damai. Tatapannya bukan tatapan manusia yang minta sesuatu, melainkan tatapan seseorang yang hanya ingin memastikan sesuatu berjalan baik. "Apa? Mau makan lagi, kek?" Suara Rangga gemetar. Tidak ada respon. Kakek hanya mengangguk sekali, pelan. Rangga pun menyalakan kompor dan mulai meracik bakso. Tangan Rangga gemetar saat menuang kuah ke dalam mangkuk. Ia tahu jelas bahan baku sudah habis, tapi entah mengapa ia menemukan satu kantong bakso kecil di dalam freezer. Padahal ia yakin sebelumnya tidak ada apa-apa di sana. Ketika mangkuk bakso ia letakkan di depan kursi pojok, kakek itu tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya menatap Rangga lama, dalam, seakan membaca isi hatinya. Lalu ia makan perlahan, dan Rangga memperhatikan sesuatu. Kakek itu tidak pernah terlihat mengunyah, hanya menggerakkan sendok ke bibirnya. Tidak banyak bicara, tak ada permintaan apapun, seakan hanya hadir untuk memantau. Malam itu, setelah kakek menghabiskan mangkuknya, ia bangkit dari kursinya. Ia mengangguk sekali pada Rangga. Gestur sederhana,
namun terasa bermakna besar. Saat ia berjalan keluar, seolah tubuhnya memudar begitu saja ketika sampai di pintu. Rangga tertegun lama. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang muncul. Ada ketakutan, tapi juga rasa hangat. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan hal ini pada ibunya. Setidaknya belum saatnya. Malam keempat datang. Warung kembali penuh sejak siang. Pendapatan semakin besar. Bahkan Rangga mulai mempertimbangkan membeli alat masak baru. Tetapi setiap malam, pukul 9 lewat sedikit, kursi pojok itu selalu kembali diduduki sosok yang sama. Polanya selalu konsisten. Ia datang ketika semua orang pergi, duduk tanpa suara, tersenyum lembut, lalu menghilang setelah makan. Malam kelima, ibunya memaksa ikut ke warung. "Ibu ingin lihat kamu jualan, nak. Sudah lama sekali tidak duduk di warung," katanya dengan mata berbinar. Rangga tentu mengizinkan. Ia membantu ibunya duduk di meja dekat dapur. Sebagian pelanggan menyapa, senang melihat ibunya. Namun ketika malam semakin larut dan pelanggan mulai pulang satu persatu, suasana menjadi berbeda. Ibu Rangga memandang kursi pojok jendela tanpa kedip. "Nak," suara ibunya pelan. "Kursi itu kosong dari tadi kan?" Rangga menatap kursi itu. Ia baru saja melihat kakek duduk di sana. Rambut putihnya, matanya yang keriput tapi jenaka, tubuhnya condong ke depan. Tapi saat ia menoleh lagi, kursinya kosong. "Kenapa ibu nanya begitu?" Rangga bertanya. "Ibu merasa ada yang memperhatikan kita dari kursi itu," jawab ibunya. "Bukan seperti orang biasa." Bulu kuduk ibu merinding. Rangga tidak menjawab. Karena itu juga yang ia rasakan setiap malam. Malam ke-6, suara kayu bergeser terdengar bahkan sebelum warung selesai ditutup. Kali ini, tanpa ragu, Rangga melirik langsung ke kursi pojok. Benar, kakek itu kembali duduk seperti biasa. Namun sesuatu berbeda, ia tidak tersenyum seperti sebelumnya. Tatapannya lebih berat, lebih dalam, dan ada sedikit kesedihan terpancar. Rangga mendekat perlahan. "Kek, terima kasih kalau selama ini ikut menjaga warung ini," bisiknya. "Saya nggak tahu apa maksud kehadiran kakek. Tapi, kalau kakek butuh sesuatu, bilang saja." Namun kakek itu tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, gerakan yang bahkan lebih sunyi daripada keheningan itu sendiri. Lalu ia mengangkat tangannya sedikit, seperti memberi tanda agar Rangga tetap menjaga sesuatu dalam dirinya. Dan ketika ia berdiri untuk pergi, kali ini tubuhnya memudar perlahan di depan mata Rangga. Mulai dari kaki, lalu badan, lalu kepala, hingga tak ada apapun yang tersisa. Sejak malam itu, Rangga mulai percaya satu hal. Warung baksonya bukan hanya tempat untuk orang lapar, tapi juga tempat bagi sesuatu yang menjaga perempatan desa. Sesuatu yang merasa perlu memastikan bahwa kebaikan tidak padam di hati pemuda itu. Tapi manusia hanyalah manusia, dan manusia memiliki hati yang mudah berubah ketika hidup mulai membaik. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang tidak ingin Rangga akhiri. Pembeli datang dari mana-mana, bahkan dari kecamatan yang letaknya puluhan kilometer jauhnya. Ada yang rela antre meski kursi penuh, ada yang membawa keluarga besar, ada yang datang 2 hari berturut-turut. Semua orang memuji rasa baksonya, meskipun Rangga tahu persis ia tidak mengubah apapun dari resep yang dulu sepi peminat. Di balik kesibukan itu ada satu hal yang selalu sama. Kakek itu selalu datang setiap malam, tidak pernah absen, tidak pernah bicara. Hanya duduk sebentar, makan semangkuk bakso, lalu menghilang. Tidak meminta uang, tidak meminta bantuan, tidak meninggalkan pesan. Namun pada malam ke-9 sejak kedatangan pertamanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Warung hampir tutup ketika seorang lelaki tua yang belum pernah datang sebelumnya masuk sambil memegang payung kayu besar. Pakaian luriknya basah, pipinya keriput, tapi tatapannya tajam untuk lelaki seusianya. Ia memesan semangkuk bakso dan duduk di bangku lain, tidak jauh dari kursi pojok. Rangga sedang merapikan dapur ketika ia mendengar suara kursi bergeser. Ia menoleh dan melihat kakek langganan sudah duduk di kursi pojok seperti biasa.
Tapi anehnya, baru kali ini ia datang lebih cepat dari biasanya, sementara masih ada pembeli lain di warung. Rangga refleks ingin menyapa, tapi langkahnya terhenti ketika lelaki tua berpayung itu mendadak pucat. Wajahnya seperti kehilangan semua warna. Ia memegang dada, napasnya memburu. Lalu perlahan telunjuknya terangkat, menunjuk ke kursi pojok. "Nak," suaranya bergetar. "Siapa yang duduk di situ?" Rangga membeku. Ia tahu persis lelaki itu tidak melihat sosok kakek dengan mata fisiknya, tapi Rangga melihatnya dengan jelas. Bahkan kursi itu sedikit bergoyang karena gerakan kakek tua. "Yang duduk di situ. Siapa?" ulang lelaki itu, suaranya parau dan penuh ketakutan. Rangga menelan ludah. Ia tidak ingin berbohong, tapi juga tidak tahu harus jawab apa. Keringat dingin menggenang di tengkuknya. Akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Seorang kakek, Pak. Kakek yang waktu hujan deras dulu datang ke sini." Lelaki tua itu menatap Rangga lama. Matanya membesar, napasnya tercekat. Lalu dengan suara lirih yang seperti hanya ingin didengar Rangga seorang, ia berkata, "Tidak mungkin. Beliau sudah meninggal 7 tahun lalu." Rangga mundur selangkah, tubuhnya tiba-tiba terasa ringan dan dingin. "Meninggal?" Suaranya nyaris tak keluar. Lelaki tua itu mengangguk lemah. "Beliau adalah Mas Setio, orang baik yang selalu menolong musafir, anak kecil yang kelaparan, siapa saja yang sedang kesusahan. Rumahnya dulu dekat sini. Tapi suatu malam, beliau tertabrak motor di perempatan ini saat berusaha menolong orang tua yang jatuh. Sejak itu, ia pergi untuk selamanya." Rangga terpaku. Ia ingin menyangkal, ingin mencari penjelasan rasional, tapi sosok kakek di kursi pojok itu tidak memudar, tidak jadi kabur. Justru ia menatap Rangga dalam-dalam, seperti ingin memastikan Rangga mendengar cerita ini. Lelaki tua itu kemudian membuka dompet kulit lusuh miliknya, mengeluarkan foto kecil yang dilaminasi. "Ini foto beliau. Ini foto saat beliau masih hidup." Rangga menatap foto itu dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di dalam foto, kakek itu tersenyum lebar sambil memegang mangkuk makanan di depan rumah sederhana. Senyumnya sama, matanya sama, bahkan lipatan bajunya sama seperti yang dilihat Rangga di kursi pojok selama ini. Sosok di foto itu adalah orang yang sama yang duduk di kursi pojok. Lelaki tua berpayung itu kemudian menutup mulut dengan tangannya dan bergumam lirih, "Astagfirullah. Jadi benar selama ini. Ada yang bilang beliau belum pergi. Ada yang bilang arwahnya masih menjaga perempatan ini. Katanya, siapapun yang ikhlas membantu orang lain di sini akan dijaga rezekinya. Tapi kalau hatinya berubah, berkah itu juga bisa hilang." Rangga berdiri terpaku. Ia memalingkan wajah ke kursi pojok. Kakek itu masih duduk, tersenyum samar, senyum yang tidak lagi terlihat penuh kehangatan, melainkan seperti mengingatkan, mengawasi. "Beliau tidak pernah meminta apapun," lanjut lelaki tua itu. "Di masa hidup, beliau hanya ingin orang-orang saling menolong. Konon katanya, arwahnya muncul hanya untuk mereka yang hatinya bersih, sebagai ujian. Bukan untuk memberi kekayaan, tapi untuk melihat apakah orang itu tetap baik setelah diberi kelapangan." Rangga mengingat kalimat kakek di malam hujan. "Semoga kebaikanmu tidak hilang saat hidupmu membaik." Hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Lelaki tua itu menutup dompet perlahan. "Kalau kamu benar-benar melihat beliau, kamu orang yang dipilih. Jangan sia-siakan itu. Jangan buat beliau pergi dengan kecewa." Kemudian lelaki tua itu berdiri, meninggalkan warung tanpa menghabiskan baksonya. Sesampai di pintu, ia berbalik dan berkata, "Kalau suatu malam beliau berhenti datang, berarti ada yang berubah dari dalam hatimu." Setelah lelaki itu pergi, Rangga berjalan mendekati kursi pojok. Kakek itu berdiri perlahan, memandang Rangga lama sekali, tatapan yang sulit diartikan. Ada kebanggaan, ada perhatian, tapi sekaligus ada tanda peringatan. Dan sebelum menghilang, bibir kakek itu bergerak tanpa suara.
Rangga hanya bisa menebak apa yang diucapkan. Tapi ia merasa seolah mendengar dengan jelas dalam pikirannya. Jangan sia-siakan kebaikanmu. Kursi kembali kosong. Untuk pertama kalinya sejak warung itu ramai, Rangga pulang dengan langkah berat. Bukan karena takut, tapi karena ia baru menyadari satu hal yang sangat penting. Berkah bukan hadiah melainkan ujian. Dan mulai detik itu, dinding hatinya akan menentukan masa depan hidupnya. Sejak malam ketika kebenaran tentang kakek itu terungkap, hidup Rangga semakin berlimpah. Pengunjung bukan hanya ramai, mereka seperti berbondong-bondong tanpa henti. Ada rombongan pekerja proyek, ada mahasiswa dari kota, bahkan ada influencer kuliner lokal yang tiba-tiba datang dan mengunggah video warungnya ke media sosial. Dalam hitungan hari, warung Rangga menjadi tempat wajib dikunjungi oleh banyak orang. Uang semakin banyak. Dompet selalu penuh. Kotak uang cadangan ia beli. Bahan baku ia pesan dalam jumlah besar. Pemilik lahan yang dulu mengancam menghadiahi Rangga ucapan selamat dan menawarkan untuk memperluas warung jika ia mau. Semua terasa seperti mimpi. Tapi mimpi tidak selamanya membuat hati manusia tetap rendah. Awalnya perubahan itu kecil, nyaris tidak terlihat. Ketika seorang ibu-ibu minta tambahan kuah gratis, Rangga terdiam sesaat sebelum akhirnya memberi. Saat ada pemuda meminta harga sedikit lebih murah karena belum gajian, wajah Rangga mengeras walau akhirnya ia tetap memberi potongan harga. Namun lama-kelamaan ia semakin pelit. Senyum yang dulu tulus berubah menjadi senyum basa-basi demi menjaga pelanggan. Ucapan syukur perlahan hilang, digantikan oleh perasaan bangga diri. Mungkin selama ini aku memang hebat masak bakso, pikirnya dalam hati. Ibu dan orang-orang itu tidak perlu tahu rahasiaku. Aku bisa sukses karena kerja kerasku. Di malam-malam berikutnya, kakek penjaga perempatan tetap datang ke kursi pojok. Namun Rangga mulai jarang memperhatikannya. Terkadang ia terlalu sibuk menghitung uang di belakang kasir untuk sekadar menyapa dalam hati. Bahkan saat kakek itu mengangguk pelan seolah memberi salam, Rangga hanya membalas dengan pandangan singkat, tanpa kehangatan seperti dulu. Ketika ibunya mengingatkan agar tetap rendah hati dan suka berbagi, Rangga hanya mengangguk sambil tersenyum, tapi hatinya berkata lain. Ia merasa sudah cukup berbagi selama bertahun-tahun ketika ia masih miskin. Kini, saat waktunya menikmati hasil kerja keras, ia merasa pantas untuk menyimpan semuanya. Di hari berikutnya, Rangga mulai mempekerjakan 2 orang untuk membantu. Mereka awalnya bekerja dengan semangat, tapi lama-lama ketakutan. Bukan karena lelah, melainkan karena mulut Rangga mulai kasar. Dulu ia suka mengucapkan terima kasih pada karyawan setiap hari. Sekarang ia mulai marah hanya karena salah menaruh sendok atau kuah tumpah sedikit. Puncaknya terjadi ketika seorang pemuda miskin datang dengan pakaian kotor. Pemuda itu malu-malu meminta, "Mas, saya lapar. Boleh saya makan dulu, nanti saya bayar kalau sudah dapat kerja." Sekilas, wajah pemuda itu persis seperti wajah Rangga beberapa tahun lalu ketika ia pernah kelaparan. Tapi Rangga tidak ingat bagian itu dalam dirinya. Ia menghela napas panjang dan berkata dengan dingin, "Kalau tidak punya uang, jangan makan di sini. Pergi saja ke masjid, jangan bikin orang usaha rugi." Pemuda itu menunduk dan pergi dalam diam. Di sudut warung, terdengar bunyi kursi bergeser perlahan kursi pojok. Rangga menoleh sekilas dan melihat kakek sudah duduk, menatapnya dengan pandangan yang tidak ia mengerti. Ada kesedihan di mata tua itu, tapi juga guratan kecewa yang jelas. Rangga hanya mendengus pelan, seolah terganggu. Untuk pertama kalinya sejak kakek itu muncul, ia mengabaikan keberadaannya sama sekali. Malam itu setelah pelanggan pulang, kakek seperti biasa menghilang tanpa suara. Namun kali ini wajahnya terakhir kali terlihat, bukan senyum, bukan ketenangan, melainkan duka. Besoknya, warung tetap ramai, bahkan lebih ramai. Seolah tidak ada yang berubah, namun hati Rangga berubah semakin jauh. Ia mulai membeli barang-barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Sepatu baru, ponsel baru, motor baru. Sementara ibunya sering makan sendirian di rumah,
Rangga pergi bersenang-senang bersama teman-teman barunya. Anak muda kota yang baru dikenalnya memuji warungnya, memuji kesuksesannya, memuji hidupnya. Setiap pujian itu menebalkan kesombongannya. Kakek di kursi sudut tetap datang setiap malam, tapi Rangga sudah berhenti menyadarinya. Ia sibuk menghitung uang, sibuk telepon dengan pemasok, sibuk memutuskan rencana ekspansi warung ke kecamatan. Hingga suatu hari, seorang pelanggan komplain karena merasa bakso yang ia pesan kurang asin. Rangga langsung memarahinya di depan banyak orang. "Kalau nggak suka jangan makan di sini, banyak orang lain yang nunggu, tahu?" Suasana warung mendadak hening. Beberapa pelanggan saling menatap dengan wajah tidak nyaman. Tapi uang tetap mengalir, jadi Rangga tidak peduli. Malam itu, sesuatu terjadi. Warung sudah tutup, tirai plastik sudah diturunkan. Rangga sedang menghitung uang seperti biasa saat suara kursi bergeser terdengar lagi. Kali ini, suara itu sangat jelas dan lambat seperti sengaja memanggil perhatian. Rangga menoleh dengan malas. Kursi pojok kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ia menunggu beberapa detik, meyakinkan diri bahwa sosok itu akan muncul seperti biasa. Tapi tidak. Untuk pertama kalinya sejak 9 malam keajaiban itu terjadi. Kakek penjaga perempatan tidak datang. Udara warung terasa lebih dingin dari biasanya, dingin yang tidak berasal dari cuaca. Bukan dingin yang membawa ketenangan, melainkan dingin kosong, dingin yang terasa seperti kehilangan sesuatu. Rangga menelan ludah. Tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan. Namun egonya menutupinya. Mungkin cuma aku capek, gumamnya sambil mematikan lampu. Ia pulang dan tidur tanpa memikirkan apapun. Tidak ada rasa syukur dalam dirinya. Tidak ada rasa introspeksi, tidak ada rasa takut. Hatinya sudah jauh berbeda dari ketika ia memberikan mangkuk terakhir kepada kakek tua di malam hujan pertama. Dan begitulah awalnya ketika berkah sedang mencapai puncak, tapi penjaganya berhenti datang. Karena ada sesuatu yang berubah bukan dari warung, bukan dari rezeki, bukan dari keadaan, tetapi dari dalam hati Rangga sendiri. Perubahan besar yang terjadi di hidup Rangga berlangsung begitu cepat sehingga ia tidak sempat melihat tanda-tanda buruk yang mulai muncul. Awalnya sangat kecil, hampir tidak terasa. Seorang pelanggan lama tiba-tiba berkata kalau rasa bakso hari itu berbeda. Rangga hanya tertawa dan menganggap orang itu manja. Tapi keesokan harinya, 2 pelanggan lain mengatakan hal yang sama. Dalam hitungan hari, komentar itu bertambah. Ada yang bilang kuahnya terlalu hambar, ada yang bilang baksonya terlalu asin, ada yang bilang ukurannya mengecil. Padahal Rangga merasa ia memakai bahan dan resep yang sama. Tapi lidah orang seakan sepakat merasakan sesuatu yang berbeda. Kemudian muncul keluhan yang lebih tajam. Seorang pembeli mengatakan ia sakit perut setelah makan di warung Rangga. Kabar itu menyebar cepat sekali. Dalam dunia desa, gosip bergerak lebih tajam daripada badai. Orang mulai bisik-bisik. Warung bakso itu makin laris kok mendadak bikin orang sakit. Lalu rumor lain menyusul. Apa jangan-jangan ada pesugihan? Rangga marah besar mendengar gosip itu. Ia membentak orang yang mengatakannya, seolah ia sudah cukup berjasa memberi makanan enak untuk desa. Ia merasa tidak pantas menerima tuduhan seperti itu. Namun rasa marahnya tidak menghentikan arus buruk yang datang. Pelanggannya makin sedikit. Kursi yang dulu penuh kini banyak kosong. Orang-orang datang hanya untuk mengintip, bukan untuk membeli. Sampai akhirnya hari itu datang, hari ketika tidak ada satupun pembeli muncul. Warung yang dulu penuh suara kini sunyi seperti kuburan. Rangga berdiri di tengah warung, memandangi semua kursi kosong itu. Balon hijau yang dulu ia pasang untuk merayakan pembukaan cabang kecil kini layu dan turun ke lantai. Meja-meja yang dulu ramai tertawa kini beku, seperti menatap balik kepada Rangga dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Tapi kebangkrutan tidak berhenti di situ. Untuk memperluas warung beberapa minggu lalu, Rangga meminjam modal besar dari koperasi dan seorang rentenir lokal. Ia yakin bisa melunasinya karena yakin warungnya akan terus ramai. Tapi kini, ketika pembeli menghilang,
Utang itu datang seperti jelangkung tanpa wajah. Rentenir itu datang ke rumah, menagih dengan suara keras sampai tetangga keluar menonton. Koperasi mengirim surat ultimatum. Bunga utang menjadi semakin besar setiap hari. Motor baru yang dibeli Rangga terpaksa dijual jauh di bawah harga, tapi tetap tidak cukup. Stres membuat Rangga tak bisa tidur. Ia menghabiskan malam di warung, duduk di kursi dekat kasir sambil menunggu pelanggan yang tidak pernah datang. Ia menatap kursi pojok kursi yang dulu selalu diduduki kakek berharap ada sesuatu dan seseorang yang muncul seperti dahulu. Tapi kursi itu kosong. Malam demi malam. Selalu kosong. Dan setiap kali ia menatapnya lebih lama, perasaan sesal semakin mencengkeram dadanya. Ia memutar kembali semua momen dalam ingatan saat ia mengusir pemuda miskin yang lapar. Saat ia memarahi pelanggan karena masalah sepele. Saat ia mengabaikan ibunya. Saat ia mengabaikan senyum dan anggukan kakek penjaga. Ia teringat kalimat lelaki tua berpayung. Kalau suatu malam beliau berhenti datang, berarti ada yang berubah dari dalam hatimu. Kata-kata itu menusuk lebih kuat dari utang manapun. Sementara itu, kondisi ibunya makin melemah. Makanan bergizi yang dulu bisa mereka beli kini tidak lagi terjangkau. Obat-obatan yang dulu mudah dibeli kini hanya bisa diingat sebagai sisa kemewahan singkat. Ibunya sering terbatuk saat tidur, dan tubuhnya semakin kurus. Tetapi ia tidak pernah menyalahkan Rangga. Justru ia terus menenangkan anaknya, bahkan ketika Rangga pulang dengan mata bengkak karena menangis. Rezeki bisa naik dan turun, nak, tapi selama kita masih punya hati yang baik, hidup ini akan kembali lurus. Rangga menangis dalam diam mendengar kata-kata itu. Bukan karena terharu, tetapi karena ia menyadari ia tidak lagi memiliki hati seperti itu. Malam itu, setelah ibunya tertidur, ia kembali ke warung sendirian. Ia duduk di kasir dan memandang ke arah kursi pojok. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada getaran aneh, tidak ada hawa dingin, tidak ada kehadiran. Dan untuk pertama kalinya sejak kakek itu berhenti datang, Rangga berbicara dengan lantang, walau suaranya pecah karena tangis. "Kek, aku tahu aku salah. Aku berubah. Aku jadi sombong. Aku jadi orang yang buruk. Aku lupa dari mana semuanya datang. Kalau kakek bisa dengar, aku minta maaf." Air mata Rangga jatuh menetes ke meja kayu. Ia menangis keras, bukan menangis karena kehilangan uang, bukan menangis karena rugi, bukan menangis karena utang, tetapi menangis karena ia sadar seberapa jauh ia telah menjauh dari kebaikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warung kembali dipenuhi dengan suara. Tapi bukan suara pembeli, melainkan suara isak tangis seorang pemuda yang pernah miskin, pernah baik, pernah tulus, lalu berubah. Suara hujan tiba-tiba turun. Bukan hujan deras, hanya rintik. Namun setiap tetesnya jatuh seperti mengetuk kaca warung, memberi irama kesedihan. Rangga menatap kursi pojok dengan mata bengkak. Tetap kosong. Tidak ada kakek, tidak ada kehadiran. Itulah hukuman paling menyakitkan, bukan kesialan, bukan kerugian, bukan kebangkrutan. Hukuman paling menyakitkan adalah kehilangan kesempatan untuk dijaga. Hingga akhirnya tubuh Rangga jatuh berlutut di lantai warung yang dingin, memeluk dirinya sendiri, sambil berbisik berulang-ulang. "Andai aku bisa kembali ke malam hujan itu, aku akan tetap membagikan mangkuk terakhir itu. Aku akan tetap jadi orang yang dulu." Tapi ia tidak memiliki kuasa untuk kembali. Dan malam itu menjadi saksi titik terendah hidup Rangga saat rezeki, warung, dan semua kebanggaan yang dulu ia kejar ambruk satu persatu. Yang tertinggal hanya satu hal, penyesalan. Hari-hari setelah jatuhnya warung bakso itu berjalan seperti kabut tebal, dingin, lambat, dan tanpa arah. Bangun pagi terasa berat, tidur malam selalu ditemani rasa sesal. Utang terus berdatangan, tagihan dari koperasi menumpuk, dan rentenir mulai semakin keras menagih. Tetangga yang dulu memuji kini menghindar, seolah takut tertular kesialan.
Namun bagian paling menyakitkan bukanlah itu. Yang paling menyakitkan adalah melihat ibunya tetap tersenyum padanya, tetap mengelus kepalanya dengan lembut, dan tetap berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara Rangga tahu, dialah yang menyebabkan semuanya hancur. Suatu pagi, ibunya terbangun dengan napas tersengal dan batuk keras. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Rangga panik, ingin membeli obat, tapi ia tidak punya uang sepeser pun. Tabung gas hampir habis, beras tinggal sedikit. Rangga merasa seolah menjadi anak yang paling gagal di dunia. "Sini nak, duduk dekat ibu," ucap ibunya dengan suara bergetar. Rangga duduk di tepi ranjang, memegang tangan ibunya yang gemetar. "Nak, mungkin Allah sedang memanggil kita untuk kembali menjadi orang baik. Mungkin Allah ingin hatimu kembali lembut," ujar ibunya. Rezeki bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal berkah atau tidaknya. Kalau kamu tetap baik, kelak rezeki akan datang lagi. Tidak harus besar, tapi cukup dan damai. Kata-kata itu mengguncang hati Rangga lebih dari apapun. Sejak hari itu, ia memutuskan untuk berhenti berusaha, mengejar kesuksesan, dan mulai berusaha menjadi manusia baik seperti dulu. Warung tetap dibuka, tapi tanpa ambisi besar, tanpa harapan penghasilan. Rangga hanya memasak semampunya dari bahan-bahan seadanya. Pada malam pertama setelah keputusannya itu, seorang anak yatim lewat bersama adiknya, melihat warung Rangga yang kosong. "Nggak punya uang, tapi pengen banget makan," gumam salah satu dari mereka, lirih sekali. Tanpa berpikir panjang, Rangga mempersilakan mereka duduk. "Makan saja, gratis." Anak-anak itu tersenyum lebar, mungkin lebih lebar daripada siapapun yang pernah membeli bakso di warung itu. Bahkan ketika kuah baksonya tidak terlalu nikmat, tawa dan kebahagiaan mereka terasa memenuhi ruangan. Malam itu, Rangga berjalan pulang dengan perasaan damai. Damai pertama sejak sekian lama. Hari berikutnya datang seorang pria tua yang kelelahan mendorong gerobak sayur. Rangga mempersilahkan ia duduk dan makan. Gratis. Lalu ada seorang ibu membawa bayinya. Gratis. Ada musafir yang tersesat mencari rumah temannya. Gratis. Tidak semua menerima. Ada yang menolak karena sungkan, tapi banyak yang menangis terharu karena kebaikan itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rangga tidak pulang membawa uang, tapi pulang membawa hati yang terasa ringan. Dan entah kenapa, meski ia tidak mendapat pemasukan, kebutuhan harian tetap tercukupi. Ada tetangga tiba-tiba membawa sayur. Ada teman lama mengantar beras. Ada orang yang tiba-tiba memberi bahan bakso karena katanya sedang berlebih. Semuanya datang tanpa diminta. Sepertinya ketika Rangga berhenti mengejar rezeki, rezeki justru mengejarnya. Malam keempat setelah Rangga memutuskan untuk kembali tulus, hujan turun lagi. Tidak deras, hanya rintik-rintik tenang yang menari di aspal perempatan desa. Rangga menutup warung lebih lambat malam itu karena hatinya damai, bukan karena menunggu pelanggan. Ia mematikan sebagian lampu, hanya menyisakan 2 lampu bohlam kuning yang membuat warung terlihat hangat. Saat ia selesai merapikan meja dan hendak mematikan lampu terakhir, ada suara. Kursi pojok bergeser. Perlahan, sangat perlahan. Rangga membeku. Hatinya berdebar keras, tapi bukan karena takut, melainkan karena harapan, penyesalan, dan rindu datang bersamaan dalam sekali nafas. Ia menoleh dengan hati-hati. Kakek itu duduk di kursi pojok, sosok yang ia rindukan. Tidak memudar, tidak samar, tidak hanya berupa bayangan. Kakek itu duduk dengan wujud yang paling jelas selama ini. Rambut putihnya tampak halus, keriput di wajahnya tampak nyata, bahkan lipatan bajunya terlihat seolah ia benar-benar manusia hidup. Rangga tidak sanggup menahan air mata. Tanpa malu ia berlutut, menangis keras seperti anak kecil yang kehilangan ayahnya. "Kek, maafkan aku. Aku berubah.
Aku jadi orang jahat. Aku lupa kebaikan. Aku lupa ibu. Aku lupa siapa aku dulu. Aku lupa malam hujan itu. Aku lupa semuanya." Kakek itu tidak berbicara dengan mulutnya. Ia hanya mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Rangga. Sentuhan itu tidak dingin seperti hantu, bukan pula hangat seperti manusia. Rasanya seperti sentuhan doa, sentuhan yang membuat dada Rangga serasa diremukkan lalu diperbaiki dalam sekejap. Aku ingin kembali jadi baik. Aku ingin kembali tulus. Aku tidak mau kejar uang lagi. Aku cuma ingin jadi manusia baik. Rangga berkata tersenggal karena tangis. Kakek itu perlahan mengangguk. Untuk pertama kalinya, ekspresi kakek itu bukan sekadar senyum atau tatapan kosong, melainkan kebanggaan. Kebanggaan jernih. Ada kilau bahagia di matanya. Barulah ia berbicara suara pelan, sangat tenang. Rezeki bukan untuk dibanggakan. Rezeki adalah ujian hati. Rangga terisak makin keras. Kakek menepuk bahunya sekali lagi. Di perempatan ini, kamu sudah memilih kebaikan sebelum kamu punya apa. Asa kesyahia apa? Jangan biarkan kekayaan merubah hatimu. Sekarang kamu sudah belajar. Kamu sudah sembuh. Mulai hari ini, tugasku selesai. Wajah Rangga memucat. Tidak, jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Kakek tersenyum lembut. Aku tidak pergi untuk selamanya. Aku hanya tidak perlu mengawasi lagi. Tubuh kakek mulai menjadi samar. Dari ujung kaki memudar perlahan. Aku akan selalu ada, selama kamu tetap menjadi orang baik. Rangga memegang udara kosong yang tersisa, berharap kakek itu tetap tinggal. Tetapi beberapa detik kemudian, kakek itu hilang sepenuhnya tanpa suara, tanpa angin, tanpa cahaya. Yang tersisa hanya kursi kayu, mangkuk kosong, dan suasana yang penuh kedamaian. Tidak ada hawa dingin mencekam, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman. Yang ada hanya ketenangan dan keyakinan bahwa malam itu seseorang yang tidak terlihat telah berpamitan. Dan untuk pertama kalinya, Rangga pulang ke rumah dengan hati yang utuh. Ia bukan lagi pemuda yang mengejar kekayaan. Ia bukan lagi pemuda yang sombong. Ia bukan lagi pemuda yang kehilangan segalanya. Ia adalah pemuda yang memutuskan untuk kembali memulai dari nol, dengan kebaikan sebagai pondasi, bukan uang sebagai tujuan. Hari itu, Rangga kehilangan kakek penjaga, tapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak malam hujan itu, malam saat kakek penjaga perempatan berpamitan untuk terakhir kalinya. Hidup Rangga memang tidak kembali penuh kemewahan seperti dulu, tapi ia tidak pernah merasa sekaya ini sebelumnya. Warungnya kini ramai setiap hari, tapi tidak berlebihan. Tidak antre panjang, tidak viral, tidak menjadi tempat orang berebut. Hanya ramai secukupnya, cukup untuk makan, cukup untuk membiayai obat ibunya, cukup untuk hidup dengan tenang. Dan itu jauh lebih dari cukup. Yang berubah bukan warungnya, tetapi orangnya. Senyum Rangga kini kembali tulus, bukan untuk menarik pembeli, tapi sebagai bentuk rasa syukur. Ketika pelanggan mengeluh, ia menjawab dengan sabar. Ketika ada yang tidak punya uang, ia tetap melayani tanpa pamrih. Orang-orang kembali menyukai warung itu bukan hanya karena rasanya, tapi karena kehangatan di dalamnya. Ibunya pun jauh lebih sehat. Tidak sepenuhnya pulih, tapi lebih sering tertawa. Ia sering duduk di warung pada sore hari, memandang anaknya bekerja dengan bangga. Dan kadang, ketika Rangga selesai melayani pembeli, ibunya menarik tangannya sambil berbisik, "Terima kasih sudah kembali jadi anak ibu yang dulu." Rangga hanya tersenyum, menunduk sedikit agar air matanya tidak terlihat. Suatu sore, seorang pemuda datang dengan pakaian lusuh, membawa adiknya yang masih kecil. Mereka tampak lapar tapi sungkan. Tanpa perlu ditanya, Rangga menepuk meja dan berkata, "Duduk, makan dulu, gratis." Pemuda itu terpaku, jelas tidak menyangka ada orang sebaik itu. Ia mencoba mengelak, tapi Rangga memaksa dengan senyum lebar.
Saat mangkuk bakso mereka habis, pemuda itu meneteskan air mata. Rangga diam karena ia tahu rasanya. Ia pernah berada di tempat itu dulu. Malamnya, Rangga menutup warung seperti biasa. Lampu-lampu dimatikan satu persatu sampai hanya tinggal satu lampu gantung kecil dekat jendela. Ia berdiri di tengah ruangan yang tenang, memandang kursi pojok yang sudah lama dibiarkan kosong. Kursi itu tidak pernah digunakan oleh pelanggan. Orang-orang sepertinya tidak mau duduk di sana seolah naluri mereka menolak tanpa alasan. Namun kursi itu tidak pernah digeser, tidak pernah dibersihkan dari posisinya, tidak pernah diganti. Bukan karena Rangga takut, tapi karena kursi itu tidak kosong baginya. Ia menatap kursi itu dan tersenyum. Terima kasih, sudah menjaga aku waktu aku tidak tahu apa itu kebaikan. Lampu berpendar lembut di kayu kursi, seperti menyerap kata-katanya. Tidak ada penampakan, tidak ada suara kursi bergeser, tidak ada bayangan. Namun udara hangat pelan-pelan memenuhi ruangan, bukan hawa dingin dari dunia sana, tapi kehangatan yang terasa seperti doa. Rangga menutup warung dan berjalan pulang ke rumah. Di belakangnya, kursi pojok tetap berada di tempatnya, bukan sebagai simbol ketakutan, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa rezeki bukan sekadar datang dan pergi, tetapi menguji. Malam semakin larut. Angin dari sawah berhembus lembut. Cahaya lampu jalan menyinari perempatan yang sunyi. Di kejauhan, jika seseorang memperhatikan baik-baik, mungkin akan melihat sesosok kakek berambut putih berdiri menghadap ke perempatan itu. Tidak menampakkan diri, tidak mengganggu siapapun, hanya menjaga. Bukan untuk memberikan kekayaan, tetapi untuk memastikan bahwa hati manusia tetap berada di tempat yang benar. Narasi penutup ala Radio Malam. Kadang, pertolongan datang bukan dari manusia. Kadang rezeki datang bukan dari kerja keras semata. Kadang ada sesuatu atau seseorang dari dunia yang tidak terlihat, yang diperintahkan untuk menjaga kebaikan di dunia manusia. Tapi ujungnya selalu sama, yang diuji tetap hati manusia. Apakah ia tetap baik ketika hidupnya sedang naik? Atau berubah ketika merasa sudah tidak lagi membutuhkan siapapun? Dan sebelum Radio Malam menutup siaran, hati-hati. Mungkin di perempatan desamu juga ada yang menjaga. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melihat seikhlas apa kamu saat tak ada siapa-siapa yang melihatmu.